Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani, sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Al-Fakir berada di pantai Banjir Kanal Barat, tepatnya di daerah Kerobokan. Ini ada di perahu atau di sampannya di pinggir sungai, bisa bergoyang-goyang. Masih melanjutkan pembahasan tentang nikmat dan indahnya bertaubat, yang menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bertaubat dengan taubatan nasuha dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah menceritakan tentang masuk Islamnya sahabat Wahsy. Ikhwan, mungkin sahabat dakwah pernah mendengar nama sahabat Wahsy. Wahsy ini adalah seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah, dari salah seorang pembesar di kota Mekah waktu itu, yang disewa oleh Hindun, istri dari Abu Sufyan, untuk membunuh paman Nabi Muhammad SAW, paman tercinta beliau, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Singkat cerita, pada perang Uhud, Wahsy ini membunuh paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah membunuh, Wahsy memperlakukan jenazah dari Sayyidina Hamzah ini dengan sangat sadis, dengan tidak manusiawi. Wahsy membelah dadanya, membelah dada dari Hamzah, kemudian mengambil jantungnya, memotong telinga Hamzah dan memotong hidungnya, sehingga Nabi melihat jenazah pamannya itu sangat bersedih. Dan di antara duka yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika mendapati pamannya Hamzah radhiyallahu anhu yang meninggal dalam keadaan syahid, kemudian jenazahnya diperlakukan yang tidak manusiawi oleh Wahsy pada waktu itu. Kemudian singkat cerita, ketika Islam mulai jaya, Islam mulai berkembang, sehingga terjadilah Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Wahsy ini merasa ketakutan, kemudian dia lari bersembunyi. Dalam satu cerita dikatakan ada yang bersembunyi di Taif, kemudian di Taif juga orang-orang Taif banyak yang masuk Islam. Kemudian Wahsy larilah keluar dari Taif. Kemudian singkat cerita, Wahsy ini mendapatkan kabar dari temannya bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan mengampuni orang-orang yang mau masuk Islam dan tidak akan mengurus dosa-dosa di masa lalu. Kemudian Wahsy berkeinginan untuk masuk Islam. Akan tetapi ketika mau masuk Islam, dalam riwayat oleh Ibnu Abbas yang diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika mau masuk Islam, Wahsy berkirim surat kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya saya ingin memeluk Islam, kata Wahsy, tapi terhalang dengan satu ayat, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama, yaitu orang-orang yang tidak menyeru atau tidak mengajak untuk menyembah pada selain Allah dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dan tidak berbuat zina, maka barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka baginya adalah dosa. Maka Wahsy merasa dia tidak bisa masuk Islam karena dari semua di ayat ini dia lakukan. Dia mengajak orang untuk menyeru kepada orang-orang untuk menyembah selain Allah. Dia juga pernah membunuh Hamzah, yang haram untuk dibunuh, dan dia juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Maka Rasul berkirim surat kepada Wahsy, berkirim surat pada ayat selanjutnya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kirim surat bahwasanya kecuali orang-orang yang mau bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Maka mendapat kiriman surat ini, Wahsy merasa dalam ayat ini masih ada syarat, yaitu dia ingin bertobat tapi ada syarat, untuk beramal soleh. Nah, jangan-jangan aku tidak mampu beramal soleh, kata Wahsy dalam suratnya kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian turunlah
ayat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ketika mendapatkan kiriman ayat ini, maka Wahsy merasa bahwasanya tidak ada syarat. Semuanya telah clear dan ada syarat untuk masuk Islam. Maka Wahsy datang ke Madinah dan memeluk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika memeluk Islam, Nabi bertanya, apakah engkau Wahsy? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya Wahsy. Apakah engkau yang telah membunuh pamanku Hamzah dengan perlakuan seperti ini? Maka Wahsy dengan menunduk mengatakan, iya ya Rasulullah, sebagaimana yang kau dengar, itulah yang aku lakukan. Maka Rasul mengatakan, maka menyingkirlah dari pandanganku. Rasul menyuruh Wahsy untuk menyingkir dari pandangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga menurut cerita, sampai Rasul Muhammad SAW wafat, Wahsy tidak pernah menampakkan di hadapan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu diluruskan, ikhwani sahabat dan rahmati Allah. Bukan berarti Nabi dendam kepada Wahsy, tidak, atau Nabi marah kepada Wahsy, tidak ketika Wahsy memeluk Islam. Akan tetapi dalam satu riwayat diceritakan, karena kalau Rasulullah SAW melihat wajahnya Wahsy, langsung spontan ingat akan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang wafat atau yang gugur di perang Uhud sebagai syuhada, dan langsung spontan Rasul akan bersedih karena melihat jenazahnya Hamzah yang diperlakukan tidak manusiawi. Bukan karena dendam terhadap Wahsy, tidak, bukan karena marah kepada Wahsy, tidak, tapi spontan kalau melihat Wahsy langsung ingat kepada pamannya. Maka Wahsy justru menyingkir dari pandangan Nabi Muhammad SAW. Tentu melihat fenomena ini Wahsy bersedih, ya. Wahsy sangat menyesal atas perbuatan-perbuatan dosanya di masa lalu yang telah membunuh sebaik-baik sahabat waktu itu. Paman Nabi Muhammad SAW, ya, keluarga Nabi, seorang pejuang yang sangat tangguh, yang sangat pandai dalam strategi perang, kemudian dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi oleh Wahsy. Maka Wahsy sangat menyesal dan berharap dalam hatinya dia ingin membalas atas kesalahan-kesalahan di masa lalu itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat dan khalifah dipegang oleh Abu Bakar, maka ada terjadi makar dari salah seorang yang mengaku Nabi waktu itu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah itu mengaku Nabi. Kemudian Abu Bakar merintahkan pasukan muslimin untuk memerangi Musailamah. Dan diperingatkan, gitu, disuruh bertobat tidak mau. Kemudian Abu Bakar mengirim pasukan muslimin untuk memerangi dan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, inilah yang diinginkan oleh Wahsy. Wahsy beritikad, berniat, kepingin menebus kesalahan di masa lalu dengan berusaha untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Maka terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang tentara dari Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian di perang itu Wahsy berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Walaupun dalam riwayat ceritakan ada bersamaan dengan sahabat Ansor yang memenggal kepalanya Musailamah, juga bersamaan ketika Wahsy menancapkan tombaknya di dadanya Musailamah. Wallahu alam siapa yang lebih dulu, tapi dengan peristiwa itu maka Wahsy merasa senang, merasa puas karena bisa menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu, yaitu membunuh sebaik-baik orang atau sebaik-baik sahabat Nabi Muhammad SAW atau sebaik-baik keluarga Nabi Muhammad SAW, dengan sekarang membunuh orang-orang yang ingkar, orang-orang yang murtad dengan mengaku Nabi. Maka dia merasa dia bisa membalaskan kesalahan di masa lalu. Nah, perkara siapa yang lebih dulu membunuh itu Allah yang Maha tahu. Tapi dengan ini Wahsy merasa dia telah melaksanakan niatnya atau membalaskan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Yang sahabat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Wahsy ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya walaupun itu seorang yang telah membunuh keluarga Nabi Muhammad SAW dengan cara yang keji, dengan cara yang tidak manusiawi, tapi Allah masih menyeru, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Perbuatan Wahsy sangat melampaui batas, membunuh dengan sangat biadab, tapi Allah masih memuliakannya, masih menganggapnya sebagai hamba, memanggilnya dengan panggilan hamba supaya tidak berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Karena sungguhnya Allah
Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Wasi ini mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi. Marilah kita segera menuju kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya sebesar apapun kesalahan dan kekhilafan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan kita dibimbing setelah taubat itu untuk beramal soleh, beramal kebaikan, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang telah bertaubat dan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.